better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives. Mendengar kabar kekalahan melalui radio Domei bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, Sultan Syahrir segera memberitahu para golongan muda mengenai berita tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar melalui siaran radio Domei bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu kabar yang baik. Artinya, saat ini terjadi kekosongan wilayah di Indonesia. Dan ini adalah kesempatan bagi kita. Benar, kita harus segera melakukan revolusi agar Indonesia segera merdeka. Tapi, bagaimana caranya? Kita bisa mendesak golongan tua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Baiklah, jika kalian semua setuju, besok silahkan saudara Wikana dan Darwis menemui kedua tokoh tersebut guna membahas hal ini. Keesokan harinya, Wikana dan Darwis pergi ke kediaman Bung Karno guna menemui Bung Karno juga Bung Hatta untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan masuk. Kita sedang mengadakan rapat, silakan. Kedatangan kami di sini untuk memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno mengenai kekalahan Jepang yang didengarkan oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio. Berita itu memang benar. Kami mohon kepada Bung Karno dan juga Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebenarnya kami bisa mulai perjuangan untuk segera melakukan dan bisa. Bung, kami merdeka adalah hak kita dan revolusi harus dilakukan. Yang kalian lakukan itu bukanlah revolusi, melainkan sebuah perlawanan. Tapi Bung, tidak ada waktu lagi dan ini adalah saat yang tepat. Ini saharku, saya tahu bijaksana. Habisi aku sekarang juga. Tidak usah menunggu besok. Mas kami bukan begitu, kami hanya memberi saran saja. Mereka pulang tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Akhirnya, golongan muda mengadakan rapat yang diketuai oleh Khairul Saleh. Pertemuan itu menghasilkan keputusan yang sama, bahwa golongan muda akan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, sehingga perwakilan pemuda Wikana dan Darwis mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana keputusannya, Bung? Masih seperti kemarin, kami belum bisa memproklamasikan kemerdekaan. Tapi Bung, kami para pemuda sudah yakin bahwa harus segera memerdekakan bangsa Indonesia ini. Kami tetap dengan pendirian kami. Mereka merapatkan kembali tindakan yang akan dibuat sehubungan dengan penolakan Soekarno dan Hatta. Pertemuan ini masih dipimpin oleh Khairul Saleh. Hasil pertemuan yang akan diadakan itu bahwa bagaimanapun juga kemerdekaan itu harus diumumkan dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Orang yang tepat untuk melakukan tugas itu tidak lain adalah Soekarno dan Hatta, karena mereka menolak saran pemuda seperti yang diusahakan oleh Wikana dan Darwis. Para pemuda memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, hingga akhirnya Wikana dan Darwis serta beberapa pemuda datang ke kediaman Bung Karno, sementara para pemuda lainnya bertugas untuk menculik Bung Hatta. Kita sudah 3 kali membujuk Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi beliau tetap pada pendiriannya, dengan alasan kalau mendadak dan terlalu terburu-buru. Mereka juga belum meyakini sepenuhnya tentang kekalahan Jepang. Jadi, kita harus bagaimana? Karena kita harus secepatnya memerdekakan bangsa kita. Juga membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Baiklah, kita bisa meminta bantuan Ahmad Subarjo sebagai golongan penengah. Benar, Ahmad Subarjo dapat membantu kita untuk menuju kemerdekaan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kami mengganggu malam-malam karena ini sangat penting. Anda harus ikut dengan kami. Urusan apa kalian ini malam-malam? Nanti kami akan jelaskan di sana. Mana? Jangan banyak tanya. Kita tidak punya waktu lagi. Sekarang ikut jalan kami. Kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta pun pergi bersama dengan Wikana dan Darwis ke tempat yang telah mereka rencanakan, yaitu Rengas Dengklok. Sesampai di tempat tujuan, Bung Karno terkejut karena ternyata di sana sudah banyak orang dan Bung Hatta pun sudah berada di tempat. Kemudian, pemuda di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 mengadakan rapat kembali yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Lalu, para golongan muda menemui Ahmad Suparjo sebagai golongan penengah untuk membantu mereka membujuk golongan tua yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Suparjo, apakah Anda sudah mendengar kekalahan Jepang? Ya, saya sudah mendengar beritanya. Saya sebagai golongan tengah akan mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, dan kedatangan kami kemari untuk meminta bantuan Anda untuk membujuk golongan tua agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Karena ini waktu yang tepat. Akhirnya, Ahmad Suparjo bersama golongan tua dan golongan muda mengadakan rapat di Rengas Dengklok dengan Bung Karno dan Bung Hatta, yang akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Mereka berencana memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya besok pada tanggal 17 Agustus 1945.